Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, melanjutkan video-video selanjutnya dari KKNDR dari rumah saja. Oke, mengenai hal yang kemarin kita telah membicarakan persoalan mengenai AADC, apa itu COVID-19, dan apa saja pendalaman dari yang bisa menularkan atau segala cara bagaimanapun yang telah kita bahas. Untuk kali ini saya akan membahas mengenai pencegahan penularan COVID ketika kita akan keluar dari rumah. Jadi pencegahannya bagaimana? Kita akan saksikan terus, kita akan saksikan terus channel ini. Oke, saya akan memberikan tahu bagaimana beberapa cara agar kita keluar dari rumah dan bisa menghindari dan bisa mencegah dari penularan COVID. Oke. Yang pertama apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan ialah kita harus menggunakan pakaian yang panjang. Kita harus menggunakan pakaian yang panjang. Pakaian yang panjang itu bisa kita menggunakan kemeja, atau kita bisa menggunakan jaket, atau celana yang panjang yang biasanya kita memakai celana pendek atau sering kita keluar dengan kaos. Untuk kali ini, untuk mencegah penularan COVID, kita bisa menggunakan pakaian-pakaian yang panjang agar menghindari penularan COVID tersebut. Oleh karena itu, kenapa kita harus mencegah dengan pakaian yang panjang? Karena di dalam Quran telah dijelaskan bahwasanya COVID juga menular melalui udara. Kalau sudah menular melalui udara kan bahaya. Jadi kita perlu juga menggunakan lengan yang panjang. Oke. Yang kedua, kita harus mengepang rambut kita. Kita harus merapikan rambut sebelum kita keluar dari rumah. Sebelum kita keluyuran dari rumah, kita harus mengepang rambut kita. Kalau tidak mengepang ya dipencret kalau misalkan yang panjang. Tapi ya bagaimana kita rapi biar rambut kita itu minim ditebas oleh udara atau angin-angin yang berada di sekeliling kita. Karena memang kita tidak tahu apakah memang dari udara tersebut atau bagaimana. Tapi lebih baiknya kalau lebih baiknya kan gitu, digepang, dirapiin, jadi terlihatnya kan baik, terlihatnya kan indah gitu ya, menawan. Kalau misalkan digepang kan lebih teratur. Tapi alangkah baiknya lagi, terutama bagi yang muslim sendiri, kita bisa menggunakan hijab sebagai penutup daripada penebaran udara-udara yang berada di sekitar kita. Kita gunakan dengan hijab. Wanita muslim akan terlihat cantik kalau misalkan menggunakan hijab. Lebih cantik. Ya, menggunakan hijab itu lebih cantik. Untuk mengenai hal yang ketiga, kita harus melepas aksesoris kita. Melepas bergelangan tangan atau apa. Kecuali aksesoris apa? Masker. Dan aksesoris masker, aksesoris hand sanitizer mungkin yang dibuat kalung itu gak apa-apa. Tapi kalau yang lain ya tolong dihindari dulu. Kemudian kita harus memakai masker itu tentu, dan menggunakan masker tentu, dan terutama untuk kalau kita mau keluar, kita harus menghindari memakai transportasi umum seperti kendaraan len, bus, atau gojek ya. Kalau bisa kita menggunakan barang-barang kita sendiri, sepeda motor kita sendiri. Bagaimana kalau misalkan tidak punya? Ya gimana lagi kalau nggak punya, tapi diusahakan untuk menghindari dari penebarannya. Kan kita kan tidak tahu, bisa menebar lewat udara, bisa menebar lewat sentuhan tangan seseorang dan lain-lain. Kita kan juga nggak tahu.
Oke, selanjutnya kalau misalkan kita pergi, biasanya kebiasaan kita kalau misalkan pagi-pagi kita kan biasanya keluar dengan hewan peliharaan. Kan ada kan sebagian orang yang kita amati kalau misalkan kita jalan pagi menggunakan membawa anjingnya atau membawa anggoranya atau bahkan bisa membawa ayam jagonya. Dengan apa? Dengan gurungannya. Dengan gurungan dibawa ke kendaraannya karena saking bangganya dengan hewan peliharaan, akhirnya tidak mau kejauhan dari hewannya. Nah, untuk sementara ini menangani untuk menyikapi keberadaan COVID ini, kalau misalkan kita keluar dari rumah, tolong hindarkan dulu. Sayangi hewan Anda, letakkan di rumah saja, tidak usah dipegang-pegang kemana-mana. Karena kenapa? Takutnya hewan Anda sendiri yang kena COVID, kan bahaya. Selanjutnya, apabila kita ingin mengambil benda-benda ketika kita sudah keluar, kita harus menggunakan pelapis dari benda tersebut. Kita bisa menggunakan tisu, ya. Kita bisa menggunakan tisu atau bandana kita yang kita bawa yang telah rapi, kita letakkan di tas atau tidak ya barang-barang kita. Intinya kita tuh mencegah saking hati-hatinya, karena ini harus diwas-wasin ya, harus diawas-awasin. Jadi saking berhati-hatinya kita perlu juga memakai benda pelapis seperti tisu dan lain-lainnya. Kemudian kita harus membuang sampah pada tempatnya. Seperti kita ketahui bahwasanya an-nadzafatu minal iman, bahwasanya kebersihan sebagian dari iman. Tentunya pada pandemi ini jangan malah kita sempurnakan membuang sampah sembarangan itu. Tentu kita harus mengupayakan bagaimana kita menjaga hidup bersih agar kita semakin terjaga dari bakteri-bakteri atau noda-noda yang berada di sekitar kita. Karena kebersihan itu pangkal sehat. Nah, bagi saya sendiri ya, bersih itu melambangkan kesehatan. Kalau misalkan orang kotor kan jelasnya kan siapa sih yang mau dekat dengan orang kotor. Maka dari itu kita juga harus rapi-rapi, kita harus membudayakan, mengupayakan untuk membuang sampah pada tempatnya. Kemudian kalau misalkan kita bersin ya, biasanya kan kalau kita memakai masker, kita menggunakan masker, kita kan tidak nyaman kan kalau mau bersin ya. Tapi kalau kita buka langsung, bersin itu akan bisa menyebarkan corona yang berada di mulut kita, mulut gua kita. Nah, dari itu kita bisa mencegahnya. Kalau misalkan kita bersin kan, kalau pakai tutup biasanya nggak enak, jadi kita bisa buka tidak apa-apa, tapi jangan lupa untuk tetap menutup dengan lengan kita agar virus yang berada dalam hidung atau bersin-bersin kita yang kita keluarkan dari mulut, dari hidung kita, itu tidak tersebar ke sekitar kita, di daerah kita sendiri. Apabila kita ingin bertransaksi, memberikan uang kepada orang ketika kita sudah beli barang, jangan lupa untuk disanitifikan tangan kita dengan hand sanitizer atau hand sanitizer ya. Terutama kita perlu membawa kalau misalkan di sana lebih-lebihnya ada air yang mengalir, kita tentunya memilih air yang mengalir tersebut. Itu lebih baik daripada hand sanitizer. Dan selanjutnya, jangan menyentuh wajah Anda ketika Anda sudah capek, lelah membeli barang, memberi kebutuhan di luar dan kembali. Jangan kita menyentuh wajah kita langsung, terutama kalau misalkan kita tahu bahwasanya tangan kita sudah bersih dari noda, bersih dari debu, bersih dari segala apa-apa yang kotor dan menjijikkan, atau kita yakin bahwa sudah ada virus, tidak apa-apa guys, kita bisa memegang wajah kita. Tapi diutamakan kalau misalkan sudah di luar, sebelum kita mencuci tangan, jangan disentuh dulu wajahnya untuk keamanan kita bersama. Selanjutnya, telah kita ketahui sendiri protokol kesehatan telah memberitahu kita untuk kita tetap menjaga jarak.
entah itu bertransaksi atau hal semacamnya, hal ibadah, hal belajar, hal lain-lain mengenai kebersamaan yang dimana banyak orang, kita tetap menjaga itu dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Khairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.